Ya, pemirsa ADX Opening Bell kami lanjutkan bersama saya Rolando Sambuaga. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Felmi Laubela dan juru kamera Maximilanus langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya, Felmi, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona merah. Nah, ini bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, untuk laju indeks harga saham gabungan atau perdagangan saham pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 atau memasuki akhir pekan atau penutupan pada hari ini, indeks harga saham gabungan dari Panin Sekuritas sendiri memprediksikan masih akan bergerak mix dengan cenderung melemah dan akan diperkirakan bergerak pada kisaran 4.744 hingga 4.940. Hal ini dikarenakan masih adanya pengaruh dari sentimen eksternal kemarin sehingga IHSG masih akan diperkirakan cenderung atau memungkinkan untuk menurun kembali. Namun memang tekanan terberat ini masih ada atau dipengaruhi datang dari sektor perbankan karena masih adanya net sell investor asing. Untuk itu investor diimbau untuk mencermati sejumlah saham di mana saham-saham dengan kode emiten AALI, kemudian juga GIAA, JRPT dan SHIP atau SHIP. Kemudian juga analis lainnya dari Victoria Sekuritas memprediksikan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini akan berada pada rentang 4.812 hingga 4.895 dan analis juga merekomendasikan untuk buy emiten HOKI, MDKA dan ITMG serta sell TLKM atau saham Telkom dan UNTR. Kemudian juga analis dari Pintraco Sekuritas memprediksikan bahwa IHSG pada hari ini akan memasuki rentang 4.850 hingga 4.880. Untuk melihat bagaimana jalannya perdagangan atau dibukanya pada level berapa IHSG pada perdagangan hari ini, kita langsung pantau di monitor Bursa Efek Indonesia saat ini. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana perdagangan dibuka pada hari ini, di mana beberapa detik lagi akan menunjukkan pukul 9 dan perdagangan atau IHSG akan dibuka pada hari ini Jumat. Ya, saat ini kita lihat indeks harga saham gabungan dibuka terpantau berada pada zona merah dengan pelemahan 2,08% atau hingga 109 poin ke level 4.750,59 pada perdagangan hari ini. Pada perdagangan hari ini juga tercatatkan di monitor Bursa Efek Indonesia saat ini volume transaksi perdagangan dibuka 191 juta lembar saham. Untuk nilai transaksi perdagangan dibuka atau dicatatkan pada awal perdagangan hari ini 164 miliar rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan pada hari ini juga telah dibuka sebanyak 17.500 atau sampai dengan 17.600 dan saat ini sudah memasuki 18.000 kali transaksi. Saat ini kita bisa lihat juga top 5 gainers di mana ada 5 emiten teratas yang masih memasuki atau masih ada terkait dengan masuk top 5 gainers. Saat ini ada kode emiten tadi kita lihat MTWI yang juga berada di posisi teratas untuk top 5 gainers. Indeks harga saham gabungan memang pada perdagangan kemarin ini juga sempat ditutup melemah atau berada pada zona merah, di mana IHSG kemarin ini ditutup pada level 4.854,75 atau menurun 65,92 poin atau 1,34% pada perdagangan hari Kamis 11 Juni 2020. Di mana pada perdagangan kemarin ini juga tercatat sebanyak 137 saham menguat, 289 saham menurun dan 134 saham stagnan atau ditutup dengan tidak mengalami perubahan. Ando. Baik, Felmi, kita lihat memang pembukaan pagi ini turun ya, cukup dalam, lebih dari 2%. Nah, ini sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG, baik domestik, global, dan regional? Ya, berdasarkan prediksi analis bahwa sentimen eksternal ini masih akan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG pada hari ini, di mana masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal pada perdagangan kemarin, di mana kita lihat bahwa dari Victoria Sekuritas sendiri memperkirakan adanya kekhawatiran investor yang meningkat, ini merespon hasil dari FOMC, kemudian juga The Fed yang telah memproyeksikan ekonomi Amerika Serikat yang terkonstruksi 0% hingga 0,25%, di mana juga masih terkait dengan
investor yang juga masih khawatir akan outlook ekonomi Indonesia sebab jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ini masih terus mengalami peningkatan. Kemudian juga sentimen lainnya ini terkait dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 2,8% YoY atau year on year. Demikian, Ando. Ya baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi reporter Felmi Laubela dan juru kamera Maximilanus melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.